Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Ziyadatullah, NIM 016. Nama saya Dafar Sendria, NIM 100. Nama saya Rafli Al-Badrianu, NIM 076. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan. Permintaan dalam ekonomi merujuk pada keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Permintaan tidak hanya mencakup keinginan, tapi juga daya beli konsumen. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang. Jika harga barang naik, jumlah permintaan biasanya akan turun dan sebaliknya. Yang kedua ada daya beli masyarakat. Kemampuan konsumen untuk membeli barang juga mempengaruhi permintaan. Dan yang ketiga ada selera dan preferensi. Perubahan dalam selera masyarakat dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan untuk barang tertentu. Selanjutnya ada pengertian penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu. Penawaran mencerminkan ketersediaan barang di pasar dan bersifat dinamis. Dan ini adalah faktor-faktor penawaran. Yang pertama ada harga barang. Kenaikan harga biasanya mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu ada biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, penawaran mungkin akan menurun. Lalu ada jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang ada, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan oleh pasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk contoh kurva. Di sini contohnya nanti. Di sini bisa kita lihat dari gambar yang saya berikan dari untuk permintaan. Semakin rendah harganya, semakin banyak permintaannya. Bila semakin tinggi harganya, semakin turun juga permintaannya. Untuk penawaran semakin rendah harganya, semakin rendah juga penawarannya. Semakin tinggi harganya, semakin tinggi juga penawarannya. Di sini ada rumus dasar permintaan dan penawaran. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Di sini keterangannya P adalah harga barang, P1 adalah harga awal, P2 harga setelah perubahan, Q jumlah barang, Q1 kualitas awal, Q2 kuantitas setelah perubahan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari fungsi permintaan. Bisa kalian lihat di atas ini. Dan ini adalah bentuk penyelesaian dari contoh soal tersebut. Dan di sini ada contoh soal fungsi penawaran. Dan berikut adalah dengan penyelesaiannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Aldos. Nah, jadi selanjutnya ada ke materi keseimbangan pasar. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Jika harga pasar di atas keseimbangan, yaitu surplus. Jika harga pasar di bawah keseimbangan, jadinya akan kekurangan atau shortage. Masuk ke definisi kasus permintaan dan penawaran. Definisi kasus dalam permintaan dan penawaran adalah kasus dalam permintaan dan penawaran adalah situasi spesifik yang menunjukkan bagaimana perubahan faktor-faktor seperti harga, pendapatan, atau biaya produksi mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan di pasar. Contoh singkatnya yaitu permintaan. Harga minyak naik, otomatis permintaan transportasi umum meningkat. Yang kedua, penawaran. Gagal panen sama dengan penawaran beras turun dan harga naik. Yang terakhir, keseimbangan. Subsidi pupuk sama dengan penawaran hasil tani naik dan harga turun. Nah, berikut presentasi dari kelompok 2 yang dipresentasikan oleh kami bertiga. Silakan bila ada pertanyaan, boleh tanya ke Aldo dan Dava.